Suara senjata menggema di perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan dalam beberapa hari terakhir. Keduanya terlibat adu senjata paling mematikan yang memicu kekhawatiran terjadinya konflik besar-besaran. Dulu sekutu, tapi dalam hitungan hari, Taliban dan Pakistan kini saling serang, saling tuduh, dan saling curiga. Polemik di antara keduanya kian rumit, ada bayang-bayang India yang diduga memperkeruh konflik Pakistan dan Afghanistan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana India bisa ada di pusaran konflik Pakistan dan Afghanistan? Di balik panasnya bentrokan antara Afghanistan dan Pakistan, ada sejarah panjang dan rumit dari dua negara ini, terutama Pakistan dengan Taliban. Taliban dan Pakistan adalah sekutu lama. Pada awal tahun 2000-an, Pakistan menjadi salah satu pendukung utama Taliban selama masa pemberontakannya melawan pemerintah Afghanistan. Afghanistan dan Pakistan juga menjadi mitra dagang utama dan memiliki hubungan sejarah, budaya, serta antar masyarakat yang kuat. Pakistan telah menampung jutaan warga Afghanistan yang melarikan diri dari perang selama 40 tahun terakhir. Namun di tengah hubungan yang memburuk, pemerintah Pakistan memulai program besar-besaran untuk memulangkan 4 juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan pada 2023 lalu. Sejak saat itu, Pakistan telah mendeportasi lebih dari 800.000 warga Afghanistan. Langkah itu semakin menambah ketegangan hubungan kedua negara. Panasnya situasi juga dipengaruhi oleh persaingan perebutan pengaruh di Afghanistan antara India dan Pakistan. Dua musuh bebuyutan yang sempat terlibat bentrok senjata pada pertengahan 2025 dan telah mereda. Apa hubungannya konflik Afghanistan-Pakistan dengan India? Peneliti senior Institut Internasional Studi Strategis, Ong Duan Levik, mengatakan kepada CNN, Pakistan dan India telah bersaing sengit untuk mendapatkan pengaruh di Afghanistan. Analis senior Asia Selatan untuk ACLED, Pearl Pandya, mengatakan Pakistan telah lama memandang hubungan baik dengan Afghanistan sebagai kunci untuk mengimbangi India. Itulah sebabnya Pakistan terus mendukung Taliban diam-diam saat mereka belum berkuasa, meski artinya Islamabad melawan Amerika Serikat dan NATO. Namun menurut Pandya, strategi Pakistan untuk memberikan pengaruh ke Afghanistan itu tampaknya tidak membuahkan hasil. Karena India pun tampaknya juga tengah membangun hubungan harmonis dengan Taliban. Hal itu ditunjukkan dengan kunjungan bersejarah Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi, ke India. India menyebut kunjungan Muttaqi sebagai langkah penting untuk memajukan hubungan India dan Afghanistan dan menegaskan persahabatan abadi. India bahkan menyatakan akan membuka kedutaan besar di Kabul. Langkah itu pun dianggap Pakistan sebagai sebuah provokasi serius. Levik berpendapat kunjungan Taliban ke India telah meningkatkan rasa tidak aman bagi Pakistan. Lantas, seperti apa bentrok bersenjata antara Taliban dan Pakistan, serta bagaimana duduk perkaranya? Afghanistan dan Pakistan terlibat adu tembak dalam beberapa hari terakhir. Melansir CNN, bentrokan itu terjadi usai ibu kota Afghanistan, Kabul, dan provinsi Paktika dihantam serangan pada Kamis 9 Oktober 2025. Menurut Taliban, serangan itu dilakukan oleh Pakistan. Namun, Islamabad tidak mengakui serangan di Kabul yang ditudingkan terhadapnya itu. Mereka menegaskan bahwa Pakistan memiliki hak untuk membela diri atas eskalasi di perbatasan antara tentara Pakistan dan Taliban. Kemudian pada Sabtu 11 Oktober 2025, Taliban Afghanistan melancarkan serangan terhadap pasukan Pakistan sebagai tindakan balasan atas serangan udara yang dilakukan Pakistan. Setelah itu, Pakistan kembali menanggapi serangan itu dengan melancarkan serangan lain dan penggerbekan kamp serta pos Taliban. Bentrokan mereda setelah Taliban menyebut Qatar dan Arab Saudi terlibat dalam mediasi. Baik Pakistan maupun Taliban, keduanya mengeklaim telah menimbulkan kerugian besar terhadap pihak lawan. Taliban mengeklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan dan merebut 25 pos militer Pakistan.
Namun militer Pakistan membantah dan menyebut hanya 23 tentaranya yang tewas. Sementara Pakistan mengeklaim telah menewaskan lebih dari 200 anggota Taliban. Taliban membantahnya dan mengeklaim hanya 9 tentaranya yang tewas. Klaim dari kedua belah pihak belum dapat diverifikasi secara independen karena akses ke wilayah perbatasan yang sangat dibatasi. Sebenarnya, apa penyebab Afghanistan dan Pakistan terlibat bentrokan? CNN melaporkan Pakistan dan Afghanistan sering terlibat bentrokan di perbatasan pegunungan sepanjang 1.600 mil yang disengketakan. Perbatasan itu disebut dengan garis Durand. Konflik perbatasan semakin diperparah dengan keberadaan kelompok Taliban Pakistan atau Tehrik-e-Taliban Pakistan alias TTP. Pakistan menganggap TTP sebagai separatis dan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan terhadap kelompok itu. Sebuah laporan PBB pada 2025 menyebut TTP menerima dukungan logistik dan operasional dari Taliban. Tuduhan itu dibantah oleh Afghanistan. Sementara CNN mencatat laporan dari Armed Conflict Location and Event Data atau ACLED yang menyebut bahwa TTP telah melancarkan 600 serangan ke arah Pakistan pada tahun 2024. Sementara militer Pakistan melaporkan lebih dari 500 orang termasuk diantaranya 311 tentara dan 73 polisi tewas dalam serangan TTP sejak Januari hingga 15 September 2025. Analis Asia Selatan, Michael Kagelman menyampaikan kepada Deutsche Welle, bentrokan antara Pakistan dan Afghanistan disebabkan oleh kegagalan Islamabad untuk menekan terorisme anti-Pakistan yang berbasis di Afghanistan. Menurut Kagelman, bentrok kian meluas karena Pakistan meningkatkan operasi kontra terorismenya, sementara Taliban mau tak mau ikut merespons. Sementara mantan Duta Besar Afghanistan untuk Kanada, sekaligus peneliti senior Atlantic Council, Omar Samad menyebut, ketegangan yang meluas kebanyakan disebabkan karena salah langkah, salah paham, dan salah kelola. Lantas, mungkinkah ketegangan Pakistan dan Afghanistan ini akan berkembang jadi konflik besar-besaran? Omar Samad menyebut permusuhan antara Pakistan dan Afghanistan bisa meningkat jadi kekerasan yang meluas dan aksi militer yang lebih besar. Sementara Kagelman berpendapat krisis ini bisa menimbulkan konsekuensi meningkatnya serangan balasan oleh TTP yang membantu angkatan bersenjata Taliban Afghanistan. Karena kekuatan militer Taliban sendiri sebenarnya tidak sebanding dengan kekuatan militer Pakistan. Pakar keamanan dan Direktur Eksekutif Center for Research and Security Studies, Imtiaz Gul, juga memiliki pandangan serupa. Pertikaian antara Taliban dan Pakistan membuka tabir rapuhnya stabilitas di Asia Selatan. Konflik ini tak sekadar bentrok perbatasan, tapi medan tarung baru antara ideologi, kepentingan politik, dan hegemoni regional. Meski bentrokan sementara ini mereda, analis menilai akar permasalahannya masih belum selesai. Selama kelompok TTP masih bebas bergerak di wilayah Afghanistan dan India terus merajut hubungan dengan Taliban, ketegangan di kawasan ini tampaknya masih akan terus memanas. Pertanyaannya, sejauh mana keretakan dua sekutu lama ini akan terjadi? Akankah India akan ikut terseret dalam pertikaian sengit Taliban dan Pakistan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.